Hai semeton pajak, Om Swastiastu. Selamat datang di podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Dari channel YouTube Kanwil DJP Bali bersama saya, Ketut Kambiawan. Apa kabar semeton pajak? Saya doakan selalu sehat dan bahagia dimanapun berada. Tetap jaga protokol kesehatan 5M. Dan untuk semeton pajak yang belum melakukan vaksinasi, segera lakukan vaksinasi di tempat terdekat agar kita semua segera terbebas dari pandemi COVID-19. Keseruan cerita pajak hari ini akan membahas sebuah materi yang menarik ya. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah pejabat fungsional penyuluh KPP Pratama Gianyar. Oke, mari kita sambut. Please welcome Mas Nur Fajar. Om Swastiastu, hai semeton pajak, salam sehat semuanya. Senang rasanya saya dapat hadir pada podcast Kecak hari ini. Seperti dijelaskan tadi ya sama host kita, bahwa saya adalah penyuluh pajak dari KPP Pratama Gianyar. Nama saya adalah Nur Fajar, dan untuk lebih akrab bisa dipanggil Fajar saja. Oke, Mas Nur Fajar. Matur suksme. Terima kasih Mas Nur Fajar sudah hadir ke sini ya dari Gianyar. Berapa jam dari Gianyar Mas ke Denpasar? Saat ini masih bisa deh, tempuh 30 menit bisa lah. Oh, 30 menit sampai 45 menit ya. 40 menit lah. Oke, terima kasih. Saya yakin Mas Nur Fajar kesini dengan hati yang gembira ya, untuk berbagi, bukan terpaksa kan? Tentu saja tidak. Sukarela kan ya? Sukarela, soalnya sebagai seorang penyuluh pajak diberikan wadah seperti ini, saya pasti senang lah, karena ini sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi saya datang ke sini tidak terpaksa, pasti sukarela. Ngomong-ngomong masalah sukarela nih Mas, kemarin saya sempat nonton berita nih, juga sering muncul berseliweran di sosial media, katanya pemerintah menerbitkan program baru, namanya kalau nggak salah program pengungkapan sukarela. Nah, saya yakin Mas pasti sudah tahu dong, kira-kira bisa dibagikan kepada semeton pajak nggak, apa sih sebenarnya program pengungkapan sukarela itu? Oke, jadi sebelum ke sana ya, kita harus tahu dulu asal mulanya. Jadi karena pesatnya perubahan dalam kegiatan ekonomi dan DJP harus bisa mengimbanginya, maka pemerintah di dalam hal ini DJP menerbitkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, atau kita bisa sebut Undang-Undang HPP. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau akan dikenal dengan Undang-Undang HPP ya? Betul. Baru ya itu ya? Baru sekali. Oke, berarti itu undang-undang baru dong? Maksudnya undang-undang lama diganti atau gimana seperti itu? Jadi sama halnya Undang-Undang Cipta Karya yang sudah diterbitkan tahun lalu, terbitnya satu Undang-Undang HPP ini juga mengubah beberapa aturan lain, yaitu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang Cukai. Selain mengubah 4 undang-undang yang tadi, Undang-Undang HPP ini juga memperkenalkan nih program baru. Yang pertama adalah program pengungkapan sukarela, dan yang kedua adalah pajak karbon. Oke, berarti dengan adanya undang-undang baru ini, harmonisasi perpajakan, saya prediksi kemungkinan pengetahuan masyarakat tentang pajak mungkin akan berubah. Bukan hanya masyarakat, saya sendiri yang notabene adalah pegawai DJP, waktu kuliah belajar tentang undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PPN, apakah akan tidak tergoyah nih pemikiran saya ada undang-undang baru atau saya harus belajar hal-hal baru lagi gitu? Tidak sampai seperti itu sih. Jadi undang-undang HPP ini hanya mengubah beberapa pasal saja pada aturan atau undang-undang existing, karena berbagai alasan. Yang pertama adalah untuk mengikuti perkembangan zaman, yang kedua untuk mendukung reformasi perpajakan, dan yang ketiga adalah optimalisasi penerimaan pajak. Nah, alasan yang terakhir inilah yang menjadikan dasar pemerintah menerbitkan program baru, yaitu program pengungkapan sukarela atau biasa kita sebut PPS. Oh, PPS. Berarti Undang-Undang HPP, harmonisasi perpajakan, di dalamnya ada program pengungkapan sukarela gitu ya. Betul, seperti itu. Nah, masyarakat atau semeton pajak mungkin tentunya penasaran nih, kira-kira kapan sih akan berlakunya Undang-Undang HPP ini, Mas?
Ya, jadi karena undang-undang HPP ini mengatur banyak undang-undang existing, jadi perlu ada penyesuaian masa berlaku. Perubahan undang-undang KUP dan undang-undang cukai sendiri sudah mulai berlaku sejak undang-undang ini diterbitkan atau diundangkan, yaitu per tanggal 29 Oktober 2021. Dan untuk undang-undang PPH rencananya akan mulai berlaku per 1 Januari 2022. Sedangkan untuk undang-undang PPN akan mulai berlaku per tanggal 1 April 2022. Sedangkan khusus untuk PPS, program pengungkapan sukarela yang tadi, akan berlaku selama 6 bulan, mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Oke, berarti program pengungkapan sukarela ini hanya berlaku 6 bulan. Ternyata 6 bulan semeton pajak, hanya berlaku 6 bulan saja mulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 April tahun 2022. Nah, ini kan program pengungkapan sukarelanya hanya 6 bulan saja. Tetapi sempat juga saya baca di berita, clickbaitnya tuh kayak gini banget ya, kelihatan banget, yaitu tentang katanya pemerintah menerbitkan lagi tax amnesty jilid 2. Apa sih yang membedakan tax amnesty jilid 2 ini dengan program pengungkapan sukarela? Apakah mereka sama atau hanya kiasan belaka? Ya, oke. Jadi memang di media di luar ya, sering kita dengar bahwa program pengungkapan sukarela ini sebagai amnesti pajak jilid 2. Nah, kita tekankan di sini ini adalah program yang berbeda. Jadi PPS ini bukanlah amnesti pajak jilid 2. Meskipun masih ada kaitannya dengan amnesti pajak yang telah kita laksanakan pada tahun 2016-2017 yang lalu. Berarti berbeda ya? Sangat berbeda. Oke, bisa dijelaskan nggak perbedaannya antara program pengungkapan sukarela atau PPS dengan pengampunan pajak atau tax amnesty? Kalau di program pengampunan pajak atau amnesti pajak sebelumnya, dengan mengikuti program itu, maka semua kewajiban dan utang pajak sampai dengan tahun 2015 dihapuskan sepanjang seluruh harta telah diungkapkan ya. Memang prinsip amnesti seperti itu, menghapus kewajiban dan utang pajak baik dalam aturan umum maupun dalam aturan perpajakan. Oke, berarti kita mengingat lagi ya tentang undang-undang pengampunan pajak ya, bahwa ternyata kata kunci di pengampunan pajak tax amnesty itu adalah menghapus utang dan kewajiban. Betul. Ya walaupun sudah lewat ya, kita tetap brainstorming lagi ya. Nah, perbedaannya dengan HPP, bukan HPP ya, PPS, program pengungkapan sukarela, ini pasti ada spesialnya dong. Kira-kira apa sih yang membuat program pengungkapan sukarela ini ada nilai plusnya atau membedakan dia dengan program tax amnesty? Oke, jadi dalam program pengungkapan sukarela nanti yang ditawarkan oleh pemerintah adalah harta yang diungkapkan tidak akan menjadi objek pemeriksaan. Ya, jadi nantinya dengan membayarkan PPH sesuai dengan tarif PPS, maka atas aset tersebut tidak akan dijadikan objek pemeriksaan. Misalnya nantinya wajib pajak diperiksa nih, maka atas aset tersebut tidak akan menjadi objek pemeriksaan dan pasti akan dikenai pajak jauh lebih besar daripada tarif PPS ini. Belum lagi nanti akan ada sanksi administrasi dari situ. Oke, berarti sanksi ya, kena sanksi ya? Betul, ada sanksinya. Oke, berarti bagi wajib pajak untuk menghindari sanksinya itu yang bisa jadi akan besar ya kalau ditemukan oleh pegawai DJP melalui pemeriksaan dan lain sebagainya ya. Nah, untuk menghindari itu mungkin caranya adalah dengan ikut program pengungkapan sukarela ini untuk menghindari sanksi yang lebih besar, bisa kena nanti kalau nggak ikut program ini. Seperti itu ya, Mas? Betul. Jadi di sini DJP menawarkan kepada wajib pajak, ayo segera ungkap harta yang belum dilaporkan di SPT atau di pelaporannya ya. Maka akan diberikan tarif yang lebih rendah dan yang pasti tidak akan dikenakan sanksi administrasi ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi perlu ditekankan lagi bahwa hanya asetnya saja yang tidak dijadikan objek pemeriksaan. Jadi kewajiban dan utang pajaknya tidak akan dihapus ya, karena sekali lagi ditekankan di sini bahwa ini bukanlah amnesti pajak. Cakep. Berarti
udah ditegaskan lagi ya, beda ya dengan amnesti pajak. Nah sekarang saya yakin teman-teman pajak pasti pada penasaran nih. Tadi udah dijelasin apa itu PPS, perbedaannya dengan pengampunan pajak. Nah kira-kira berapa sih tarifnya biar teman-teman pajak atau wajib pajak ini tahu menyiapkan diri, oh kalau saya ikut program ini saya harus bayar berapa sih saya kena tarif. Nah sekarang Mas Fajar silakan bocorkan nih rahasianya, berapa sih sebenarnya tarif program pengungkapan sukarela itu. Oke, jadi dalam program pengungkapan sukarela ini terdapat 2 kebijakan. Kebijakan pertama dulu ya kita bahas ya. Jadi kebijakan pertama itu khusus untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang sebelumnya telah mengikuti amnesti pajak di tahun 2016-2017 yang lalu. Jika masih ada aset atau harta yang belum dilaporkan atau belum diungkap, ini untuk aset per 31 Desember 2015 ya. Jika itu belum diungkap saat mengikuti amnesti pajak, maka harta yang dideklarasi dari luar negeri atau sekedar diungkapkan saja tarifnya adalah 11%. Oke, sedangkan untuk harta di luar negeri yang bersedia untuk direpatriasi ke dalam negeri maupun harta yang sudah berada dalam negeri, itu tarifnya sebesar 8%. Nah, tarif 8% ini bisa turun lagi menjadi 6% jika harta tersebut diinvestasikan dalam surat berharga negara atau untuk sektor hilirisasi atau untuk proyek energi terbarukan. Wow, ternyata bukan tarif tunggal ya, saya kira tarifnya cuma satu, ternyata beda-beda ya. Berarti teman-teman pajak nih, ternyata tarif untuk program pengungkapan sukarela ini ada 3. Nah ini kebijakan satu nih, ada 3 tarif berbeda-beda. Tapi ini diberikan kepada, ingat ya, wajib pajak OP badan yang sudah pernah ikut tax amnesty, atau kita sebut saja mereka itu adalah alumni TA ya. Jadi kebijakan satu ini untuk para alumni TA kalau ikut program PPS, maka dia akan kena 3 tarif. Saya ulang ya, 3 tarif. Yang pertama tarifnya adalah 6% apabila wajib pajak tersebut ada aset dalam negeri dan aset di luar negeri yang direpatriasi. Teman-teman tahu, teman-teman pajak tahu repatriasi ya, jadi diungkapkan ke dalam negeri, dibawa ke dalam negeri. Nah, apabila itu di aset dalam negeri dan luar negeri yang sudah direpatriasi diinvestasikan ke surat berharga negara, kemudian sektor hilirisasi sumber daya alam ya, kemudian energi terbarukan, maka akan kena tarif 6%. Kemudian akan kena tarif 8% apabila aset yang saya bilang tadi, yang dalam negeri dan luar negeri yang direpatriasi tidak diinvestasikan ke surat berharga negara, sumber daya alam ataupun energi terbarukan di dalam negeri. Nah, kalau misalnya ada aset yang ditaruh di luar negeri dan tidak mau direpatriasi ke dalam negeri dan ikut program PPS ini, maka akan kena tarif besar, yaitu 11% ya. Berarti 6, 8, dan 11%. Benar seperti itu, Mas? Iya, benar seperti itu. Jadi memang sektor-sektor tadi itu memang sektor yang sedang ingin didorong oleh pemerintah. Misalnya untuk surat berharga negara, ini adalah salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini masih pandemi COVID-19 ya. Kebutuhan negara kan kita masih banyak ya, padahal penerimaan pajak sudah mulai tergerus. Jadi salah satu solusinya adalah pendanaan masyarakat melalui surat berharga negara ini. Sedangkan untuk industri hilirisasi memang diarahkan agar Indonesia ke depannya tidak hanya mengekspor bahan mentah saja, jadi bisa mengekspor hasil alam yang sudah diolah dan memiliki nilai tambah. Misalnya jika dulu kita mengekspor biji nikel saja, diharapkan nanti ke depannya Indonesia bisa mengekspor biji nikel dalam bentuk baterai untuk mobil listrik. Sedangkan untuk energi terbarukan sesuai dengan upaya internasional untuk mengurangi pemanasan global. Nah, proyek ini kan juga membutuhkan dana nih. Jadi misalnya untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, itu kan sangat membutuhkan dana. Jadi pendanaan swasta dari kegiatan ini diharapkan bisa memperbanyak dan bisa lebih ekonomis nantinya.
Oke, keren sekali ya. Saya semakin bangga dengan pemerintah kita ya. Ternyata membuat program itu tidak hanya sekedar membuat aja, sangat memperhatikan hal-hal lainnya. Seperti ini program undang-undang harmonisasi perpajakan ini ya, tidak hanya untuk mengejar penerimaan negara. Ya, wajar sih karena kita kan sedang dalam apa ya? Pandemi ya, masa pandemi perekonomian turun drastis ya, walaupun sekarang udah membaik, negara butuh biaya yang besar juga untuk membiayai kegiatan pemerintah, dan ternyata pemerintah juga memperhatikan kelestarian alam. Jadi tetap menjaga lingkungan. Benar seperti itu ya? Ya, seperti itu. Makanya ya bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, jika masih memiliki harta yang belum dilaporkan dan pernah mengikuti amnesti pajak, segera manfaatkan program pengungkapan sukarela ini ya. Oke, benar ya. Jadi ada asas win-win solution ya. Keren sekali. Jadi gimana tuh? Jadi pemerintah DJP dapat menerima negara nih. Wajib pajak yang ikut program ini dapat tarif kecil, bayangin 6% paling kecil. Dapat tarif kecil dan tidak kena sanksi kalau misalnya ikut program ini. Kemudian yang paling penting lingkungan tetap terjaga karena udah diatur melalui undang-undang pajak atas karbon dan lain sebagainya. Jadi semuanya berdampak baik gitu antara pemerintah, wajib pajak dan lingkungan. Seperti itu. Benar ya, Mas? Ya, betul seperti itu. Jadi memang kita mendorong semua wajib pajak untuk mengikuti program ini karena banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Ya. Tadi kan udah dibilang bahwa kebijakan 1 PPS ini untuk wajib pajak badan dan OP yang menjadi peserta TA, benar kan? Betul. Nah, bagaimana dengan wajib pajak nih, semeton pajak mungkin, waktu dulu saya nggak sempat ikut TA nih, apakah saya bisa ikut PPS ini? Nah, akan menjadi pertanyaan dong di masyarakat. Nah, bagaimana Mas, apakah yang nggak ikut TA tahun 2016 sampai 17 itu apakah bisa memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini? Jawabannya bisa, tapi khusus untuk kebijakan 2, kita sebutnya kebijakan 2 ya. Ini dibatasi hanya untuk wajib pajak orang pribadi saja, jadi tidak termasuk wajib pajak badan. Wajib WPOP itu pun atas harta yang telah diperoleh dari 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Mengenai tarifnya sendiri, jika sebelumnya di kebijakan pertama tarifnya terdiri atas tarif 11%, 8%, 6%, maka di kebijakan 2 ini tarifnya adalah sebesar 18%, 14%, dan 12%. Oke, berarti saya tegaskan lagi nih biar semeton pajak paham ya. Kebijakan 2, tadi kita ngomongin kebijakan 1 yaitu khusus untuk para wajib pajak alumni TA. Nah, sekarang tadi dijelasin kebijakan kedua dengan tarif yang udah dibilang tadi itu khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang belum sempat atau tidak mengikuti program tax amnesty. Nah, tarifnya yaitu 12, 14, dan 18. 12 berarti wajib pajak yang punya aset dalam negeri, aset di luar negeri yang sudah direpatriasi dan diinvestasikan dalam bentuk SBN, sumber daya alam, energi terbarukan. Kemudian tarifnya akan naik menjadi 14% apabila aset tersebut yang saya bilang tadi, aset dalam negeri, aset luar negeri yang sudah direpatriasi, tetapi wajib pajak tersebut tidak mau menginvestasikannya di dalam negeri dalam bentuk surat SBN, SDA ataupun energi terbarukan. Nah, tarif akan semakin tinggi yaitu 18% apabila wajib pajak orang pribadi tersebut memiliki aset di luar negeri dan tidak mau direpatriasi atau tidak mau dibawa ke dalam negeri. Jadi kena tarif paling besar ya 18%. Seperti itu ya, Mas? Ya, betul sekali. Wah, host kita cerdas sekali ya. Pantas saja bisa menjadi host kita untuk podcast hari ini. Iya dong. Karena kan jadi host harus tahu materi juga. Kalau nggak tahu materi nanti diketawain sama semeton pajak ya. Ya. Tapi intinya adalah bahwa program PPS ini, kebijakan 2 ini adalah program yang akan bermanfaat kepada semua orang ya, entah itu dari negara melalui instansi DJP, kemudian wajib pajak dan lingkungan. Dan ini adalah program yang yang bertujuan untuk
selain tadi yang bilang tadi ya, selain penerimaan negara juga untuk lingkungan. Nah, saya yakin wajib pajak, semeton pajak pasti sudah paham ya, dan tentunya dilakukan dengan sukarela, benar ya? Betul, jadi sesuai dengan topik kita pada hari ini, pengungkapan sukarela. Jadi ya, host, narasumber, dan wajib pajak diharapkan juga bisa mengikuti program sukarela ini ya. Oke, nah sekarang pertanyaan mungkin dari semeton pajak ya. Tadi kan udah tahu nih, ada kebijakan 1, kebijakan 2, tarifnya berapa. Ini yang paling penting nih, yang ditunggu-tunggu semeton pajak nih. Kalau misalnya ada semeton pajak nih, ingin ikut program ini, walaupun belum boleh sekarang nih, tunggu nanti 1 Januari 2022. Nah, bagaimana sih caranya agar wajib pajak bisa ikut program ini? Dia harus lapor kemana? Menggunakan apa? Apakah bisa online atau masih tetap manual? Mungkin Mas Fajar bisa sharing kepada semeton pajak mungkin ya. Oke, jadi untuk teknis pelaksanaannya sendiri sampai saat ini masih diproses ya di kantor pusat, masih digodok. Jadi kita tunggu saja aturannya, dinantikan ya untuk aturan turunan dari Undang-Undang HPP ini. Segera terbit yang pasti sebelum 1 Januari 2022. Yang bisa saya kasih bocoran nih, nanti untuk pelaporannya untuk mengikuti DPS ini tidak lewat manual lagi, bukan manual lagi. Jadi secara online melalui laman DJP online. Wow, online keren sekali. Pemerintah udah luar biasa sekali ya. Kalau kita ngingat nih waktu tax amnesty dulu nih 2016 2017 itu kan mayoritas masih offline ya. Di mana di kantor pajak di seluruh Indonesia tuh ramai sekali orang yang ikut tax amnesty, antri dari pagi sampai malam ya, karena masih offline. Nah, sekarang dengan program pengungkapan sukarela yang rencananya akan ditawarkan atau bisa dilajukan secara online ini, tentunya akan sangat membantu, entah itu dari DJP maupun dari wajib pajak. Iya, benar ya? Ya, jadi kita tidak menerima pelaporan secara manual lagi seperti yang amnesti sebelumnya. Karena beberapa tahun ke belakang ini juga kita lihat ya masyarakat sudah sangat fasih dalam penggunaan gadget, gawai, dan penggunaan media sosial. Bahkan untuk di sektor pendidikan saja, dari PAUD saja sudah melaksanakan pendidikan jarak jauh lewat online. Masa iya untuk urusan pajak saja kita masih harus kembali ke manual. Jadi kita dorong masyarakat juga untuk menggunakan secara online. Nah, kalau ini saya setuju nih, karena sekarang semua udah berbasis gini ya, berbasis teknologi ya. Bayangin anak kecil sekarang sudah bisa menggunakan handphone, sampai orang tua, ponakan saya udah main YouTube, main Instagram dan sebagainya. Jadi penting sekali dengan menggunakan handphone ini, teknologi ini, internet ini semuanya akan dipermudah. Apalagi nanti program pengungkapan sukarela ini bisa diajukan secara online. Betul sekali. Jadi untuk para semeton pajak yang saat ini menyaksikan podcast kita lewat HP, jangan lupa cari informasi juga nih soal perpajakan lewat online dengan cara mengikuti akun Instagram resmi kami untuk mendapatkan informasi tentang perpajakan. Iya benar ya. Jadi bisa melalui akun-akun media sosial. Contohnya di media sosialnya Kanwil DJP Bali. Jadi para semeton pajak, ayo silakan follow akun Instagram Kanwil DJP Bali @pajakbali, atau bisa melalui Facebook, Twitter, ataupun yang paling penting yang semeton pajak sekarang lagi tonton nih, podcast kita di YouTube, yaitu podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Karena di sana akan ada banyak informasi penting ya tentang pajak, isu-isu terkini. Dan memang harus kita ikuti. Kenapa? Karena gini, saya pernah mendengar sebuah ungkapan ya dari seorang leluhur ya, Albert Einstein pernah bilang bahwa kita tidak akan bisa menghindar dari dua hal, Mas. Dari dua hal, Mas. Yang pertama katanya kematian, ternyata yang kedua adalah pajak. Wih, pajak begitu powerful ya. Jadi penting untuk kita hanya sekedar tahu nggak apa, yang penting tahu tentang apa itu pajak, cara lapornya gimana dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi semua kantor pajak sudah punya akun resminya juga ya. Jadi Oh, iya. jadi seperti tadi sebutkan kalau Kanwil DJP Bali bisa ikuti atau follow @pajakbali. Nah, misalnya untuk KPP nih, contohnya saya dari KPP Pratama Gianyar, untuk wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Gianyar, silakan di follow ya Instagram resmi kami yaitu di @pajakgianyar. Begitu pula untuk kantor-kantor lainnya, nama akun Instagramnya itu biasanya @pajak sesuai dengan nama kotanya, seperti itu. Jadi jangan lupa di follow untuk mencari informasi tentang perpajakan.
Jadi sambil scroll-scroll nih Instagram, lihat-lihat Instagramnya artis-artis, cari-cari spot wisata yang lagi bagus atau cari-cari makanan yang lagi hits di Instagram. Nah, kita juga bisanya mendapatkan informasi perpajakan melalui Instagram resmi kantor-kantor pajak di bawah naungan Kanwil DJP Bali. Ya. Berarti selain Instagram, Semeton Pajak juga bisa bantu kita ya di Kanwil DJP Bali. Apabila kegiatan podcast ini dirasa ada saran atau komentar, silakan klik di kolom komentar di bawah ya. Nah, oke, Mas Fajar, demikian diskusi hangat kita hari ini ya. Diskusinya menarik sekali. Terima kasih. Atur suksma kata orang Bali. Nah, jadi Semeton Pajak bahwa program pengungkapan sukarela ini, ingat ya, bukan amnesti jilid 2. Jadi ya, bukan amnesti jilid 2. Jadi program pengungkapan sukarela ini akan mulai berlaku di tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Jadi 6 bulan. Ini adalah program yang sangat keren ya, dan patut kita tunggu nanti di tahun depan. Baik, terima kasih kepada Mas Nur Fajar sudah sharing hari ini. Podcast kali ini semoga bermanfaat tentunya buat para Semeton Pajak. Sekian dari kami, bersama saya Ketut Kambiawan Dan saya Nur Fajar. Salam dari Kanwil DJP Bali.